Antar umat beragama, puluhan pemuda-pemudi dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan bersih-bersih di Masjid Terapung. Dan di bulan Ramadan ini, umat Nasrani menyiapkan buka puasa bagi umat Muslim yang terdapat di masjid. Sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Di Indonesia, terdapat sedikit 4 cara masyarakat dalam beragama. Pertama, tradisional atau beragama berdasarkan tradisi. Orang beragama dengan mengikuti tradisi dan pekan ritual yang turun-menurun. Kedua, formal atau beragama berdasarkan formalitas atau meniru cara beragamanya penguasa atau tokoh berpengaruh. Ketiga, rasional atau beragama dengan mendahulukan rasio. Agama dipahami, dihayati, dan diamalkan jika dapat dinalar dengan akal. Bisa dihitung secara matematis atau terbukti bahwa empiris keempat kontekstual atau beragama dengan menggunakan pikiran sekaligus perasaan. Meskipun menggunakan rasio, cara beragama ini mensyaratkan terjaganya kesinambungan ajaran dari sumber yang otoratif. Beragama itu tumbuh karena pada dasarnya masyarakat kita bersifat terbuka. Agama mudah diterima karena dianggap bisa merekatkan solidaritas, menjadi pengontrol moral, sekaligus memotivasi perubahan. Norma-norma yang baik memiliki daya dorong yang kuat ketika termaktub dalam kitab yang suci. Dapat diilustrasikan seperti pada budaya Jawa, pada ajaran Malimo yang berintik larangan terhadap 5 hal: main, minum, madat, madon, dan maling. Dalam konsep yang sederhana, hubungan agama dan budaya ibarat botol bertemu tutup yang klop. Ketika agama membutuhkan perangkat, budaya menyediakannya. Kewajiban menurut aurat bagi umat muslim contohnya, misalnya memerlukan perbudayaan budaya berupa pakaian dan produk budaya yang digunakan sebagai atribut biasanya dibikin dengan kualitas terbaik. Kenapa kita sampai hari ini utuh? Karena kita punya 2 hal. Pertama, landasan yang kuat, yaitu Pancasila. Dan yang kedua adalah kesepakatan kita bersama di dalam membangun oleh para pendiri bangsa. Tanpa iman, tidak ada seseorang yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Bagaimana orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita membutuhkan peradaban manusia, bukan biadab. Jaga persatuan bersama bangsa, bersatu dan teguh, bercerai kita runtuh. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan di antara kita kecuali terhadap yang melanggar hukum. Menghadapi tahun politik dan pilkada serentak, marilah kita implementasikan Dharma Negara dan Dharma Agama. Kita implementasikan sila-sila Pancasila. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kedamaian umat kita bersama. Saatnya akal sehat menjadi pemenang, maka pilkada yang damai, yang penuh dengan gagasan dan penuh dengan solusi adalah solusi bagi kebaikan bangsa ini. Sebab itu mari sukseskan pilkada ini tanpa saling fitnah, tanpa saling memojokkan karena perbedaan ikatan primordial, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan daerah, dan sebagainya.
adalah cara beradab untuk mengatasi ketakadaban, bahkan kebiadaban. Maka marilah kita laksanakan pemilu secara beradab, bukan dengan cara biadab. Mari kita sama-sama sukseskan pilkada, pesta demokrasi dengan aman, damai, dan rukun. Yang lebih penting, mari kita jauhi segala macam intrik-intrik, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, makian, sehingga kita bisa tetap utuh. Kita boleh berbeda pendapat, tetap bersahabat. Kita boleh berbeda pilihan, tetap menjaga kesatuan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Kolak Pak, kolak pisang dibeli cuman 5.000. Matane nek nyebrang yang nganggo aturan, cah bayi lho. Yang kamu lakukan itu bahaya. Kan sana udah ada zebra cross. Nah, diulangi lagi ya. Iya Pak, maafkan saya. Saya juga capek. Dari tadi siang udah jualan kolak dan saya juga mau pulang ke rumah jalan kaki. Antar yuk. Pak, saya boleh minta minumnya? Saya mau buka. Ya nggak boleh. Canda, Dek. Udah, ayo kamu makan sekalian buka puasa. Dek, kamu jualan kolak buat apa? Itu Pak, mukenanya ibu saya udah jelek. Saya mau beliin mukenanya ibu saya yang baru buat lebaran besok. Ayo Dek, turun. Udah sampai sini aja Pak. Makasih ya pemenangnya. Ya, sama-sama ya. Salam buat ibu.
Bu, ada hadiah buat ibu. Iki apa le? Mukena baru buat ibu. Sek, lewat dari kolak mana? Duh, ketinggalan di mobil Pak Polisi. Hehehe. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ada satu hal yang unik, jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke warga non-muslim, menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim gitu. Saya melihat ya di Bandung ada yang intolerannya, tapi yang tolerannya juga berkembang lebih banyak juga.